Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Jan Samsir dari Prodi Informatika dengan NIM 11 Jadi pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan tentang proyek yang sudah saya buat, yaitu aplikasi alarm sederhana. Di sini kita tentu saja menggunakan Spring Boot. Terus yang jadi di bagian ini ada 6 bagian ya. Dibagi menjadi 6 bagian utama. Yang pertama ada controllernya, yang kedua ada DTO, yang ketiga ada entity-nya, terus ada repository, service dan view-nya. Pertama ada controller. Nah, controller ini gunanya apa sih? Gunanya controller ini? Controller ini gunanya buat menangani semua operasi di aplikasi di aplikasi kita, yaitu yang berbasis Spring Boot atau Spring MVC. Jadi di bagian controller ini ada beberapa controller yang digunakan. Yang pertama ada alarm controller. Jadi alarm controller ini dia buat operasi alarm, buat menangani operasi alarm yang ada di aplikasi kita tadi. Terus di sini ada beberapa fungsi API yang digunakan. Ini yang pertama ada get. Get ini dia berfungsi untuk menampilkan halaman utama dengan form alarm baru, daftar alarm dan waktu saat ini. Terus ada post. Post ini dia buat memvalidasi post save. Ini gunanya buat memvalidasi input, buat menyimpan alarm baru juga melalui alarm service dan menampilkan pesan sukses. Terus ada post update. Ini gunanya buat mengupdate waktu dan label alarm pada saat ditambahkan. Ini gunanya juga buat memvalidasi ID dan mengkonfirmasi apakah prosesnya itu berhasil atau tidak. Terus ada post update label. Ini cuma buat mengupdate labelnya aja. Terus ada post delete. Ini post delete buat menghapus di alarm dan mengkonfirmasinya. Terus ada post toggle. Ini gunanya buat mengaktifkan atau menonaktifkan alarm. Terus ini ada kemudian ada get API alarm aktif buat mengembalikan alarm yang sedang aktif. Ada juga get API alarm check buat mengembalikan alarm yang waktunya sekarang untuk biar bisa dihidupkan alarmnya. Misalnya kan kalau waktunya itu udah nyampe kan, alarmnya hidup. Itulah guna get API alarm check. Terus ada user controller. Jadi di user controller ini tadi kan untuk alarm, ini untuk fitur login, fitur usernya. Nah, jadi di controller ini dia ada API untuk registrasi, login, mengambil data user, update profil dan update password. Di controller ini menggunakan user service, out token service, dan out context untuk proses autentikasi dan manajemen user. Terus responsnya itu dia selalu dibungkus dalam API response. Kemudian ada bagian DTO. Di bagian DTO ini sebelumnya DTO ini apa sih? Jadi DTO ini merupakan kepanjangannya itu data transfer object. Jadi data transfer object ini berfungsi sebagai kayak perantara lah antara form HTML dan kode entity Java-nya. Jadi misalnya kayak ini ada alarm DTO kan. Jadi alarm DTO ini dia buat menghubungkan HTML halaman utama HTML-nya dan entity Java yang ada di folder alarm di database. Jadi di alarm DTO ini ada ID, waktu alarm, label dan statusnya. Terus gimana sih cara menggunakan DTO itu? Jadi di DTO itu ada namanya validasi. Jadi di sini dipakai validasi not null. Jadi gunanya buat memastikan waktu alarm tidak kosong. Terus ada juga validasi not blank untuk memastikan label tidak kosong. Di alarm DTO ini juga menyediakan opsi suara alarm melalui sound file dan pengaturan volume. Cuman sayangnya fungsi itu masih belum bisa dilakukan. Terus ada di alarm DTO ini kita juga dapat menambahkan fitur gambar alarm, di mana ini ada image URL. Ini adalah path gambar yang akan disimpan di database. Terus ada image file. Ini buat mengupload filenya. Terus ada is logo. Ini mau menentukan apakah gambar yang tadi mau dijadikan logo kecil atau tidak. Dan
ini dia juga memiliki metode entity untuk mengubah DTO menjadi entity alarm dan memiliki form entity untuk mengubah entity ke DTO. Terus ada juga DTO login form. Nah, kalau DTO login form ini dia gunanya buat menampung data login dari form user. Form user. Nah, di mana form usernya ini HTML-nya tadi. Inilah HTML-nya. Jadi login form ini memiliki 3 field utama, yaitu ada email, password, dan remember me. Email ini dia gunanya buat email ini buat biar kita bisa tahu apa emailnya. Terus password juga buat login lah. Dan remember me ini buat opsi buat kita bisa bakal ingat lagi, jadi nggak dimasukkan lagi email sama passwordnya. Login form ini juga dipakai dalam controller untuk melakukan validasi awal sebelum proses autentikasi. Terus ada register form. Ini gunanya buat menangkap data pendaftaran pengguna dari form register. Ini juga memiliki 3 field utama, yaitu nama, email, dan password. Terus ini kan ada not blank kan. Yang not blank ini itu tandanya berarti dia wajib diisi. Terus ini pakai anotasi validasi untuk memastikan data inputnya tidak kosong. Di sini juga ada konstruktor serta getter setter. Terus ini juga dipakai untuk controller untuk validasi dalam proses pembuatan akun baru. Terus ada entitiesnya. Entities ini apa sih? Entities pada kode Java itu adalah kayak objek-objek yang akan kita pakai. Jadi di entities ini sebenarnya isinya cuma getter dan setter ya. Jadi terus yang pertama ada entity alarm. Jadi kelas entity alarm ini adalah entity CPA yang mewakili tabel alarm di database. Nah, di sini pada entity alarm ini ada kalau kita lihat di kodenya nanti bakal ada add entity dan add table. Nah, ini apa sih tandanya? Add entity dan add table ini dia menandakan bahwa kelas ini akan disimpan sebagai tabel bernama alarm. Nah, kolom utamanya itu ada ID, alarm time, label, active, sound file, volume, dan volume. Terus ada juga buat untuk fitur gambarnya itu ada image URL, is logo, image URL dan is logo. Entity alarm ini juga memiliki konstruktor default dengan konstruktor dengan parameter. Terus ada juga getter setternya untuk masing-masing kolom utamanya ini sama fitur gambarnya. Terus terakhir ada juga toString yang digunakan untuk debugging dan menampilkan data alarm dalam bentuk teks. Terus ada entity autocon. Jadi entity autocon ini gunanya buat mendefinisikan sebuah entity yang dipetakan ke tabel bernama autocon menggunakan tadi anotasi entity, add entity, dan add table. Ya, jadi di autocon ini dia ada primary key. Primary key-nya itu ada field ID. Primary key-nya itu UUID yang dibuat secara otomatis dan tidak bisa diubah. Terus field token-nya akan menyimpan string token autentikasi dengan tipe kolom database text dan wajib diisi. Field user juga menyimpan UUID milik pengguna yang memiliki token tersebut. Di sini di token ini juga ada konstruktor kosong dan konstruktor khusus untuk memudahkan pembuatan objek baru dengan memasukkan user ID dan token. Terus ada entity user. Nah, entity user ini gunanya buat ini ada entity yang dibetakan ke tabel database ya bernama user. Jadi buatlah tabel baru di database-nya namanya user. Nah, ini pakai format JSON. Di mana JSON lanjutan. Karena ada add JSON property order, ini gunanya buat menentukan urutan field saat diubah menjadi JSON. Terus ada JSON include. Ini gunanya dan sifatnya not null. Ini gunanya buat fieldnya itu dia nilainya not null. Kalau misalnya dia fieldnya itu not null, dia nggak akan disertakan dalam output JSON. Dan dia juga akan menggunakan UUID sebagai primary key yang dia otomatis dan bersifat permanen. Di sini ada juga
di entity ini akan disimpan name, email, dan password yang bersifat wajib diisi. Terus di sini ada juga waktunya, di mana ada created at, ini adalah waktu pertama kali user dibuat. Terus ada updated at, ini waktu terakhir kali data user diperbarui. Terus ada konstruktornya, ini ada tiga konstruktor di sini. Ada 3 jenis maksudnya. Di sini ada konstruktor kosong, konstruktor parsial, dan konstruktor lengkap. Kalau konstruktor kosong dia kosong, bersifat wajib untuk CPA. Kalau konstruktor parsial itu isinya email dan password. Ini gunanya buat mengisi name dengan string, namanya itu akan diisi dengan string kosong. Terus ada konstruktor lengkap yang berisi tiga-tiganya, nama, email, dan password. Terus ada otomatisasi waktu, ini ada on create dan on update. Bedanya ini kalau on create itu dia sebelum data disimpan, sistem itu dia akan mengisi created at dan updated at dengan waktu sekarang. Kalau on update dia akan setiap kali data disimpan, sistem itu dia otomatis memperbarui update at dengan waktu sekarang. Terus ada repository. Nah, di repository ini gunanya apa sih? Kalau di dalam program kita ini, aplikasi kita ini, jadi fungsi dari repository itu dia kayak cuma buat gudangnya lah, buat menyetor data-data yang ada di aplikasinya. Misalnya ini kan langsung ya contohnya, ini ada alarm repository. Jadi alarm repository ini gunanya buat kayak pengelola akses datanya untuk entitas alarm menggunakan string data CPA tadi. Jadi di sini dia ada beberapa metode, yaitu ada metode yang diturunkan atau direct method. Jadi di sini ada metode find by active true order by alarm time ASC. Ini dia gunanya buat mencari daftar alarm yang statusnya aktif dan hasilnya diurutkan berdasarkan waktu dari yang paling awal. Terus ada find all by order by alarm time. Ini gunanya buat mengambil seluruh data alarm dan mengurutkannya berdasarkan waktu dari yang paling awal. Terus ada query manual. Ini ada metode find active alarm by time. Ini menggunakan anotasi query untuk melakukan pencarian spesifik menggunakan bahasa query CPA. Ini gunanya di logikanya itu dia mencari alarm yang memenuhi dua syarat sekaligus, yaitu statusnya aktif dan waktunya sama persis dengan parameter tersebut. Terus ada autocon repository. Jadi autocon repository ini fungsinya ini sebagai penghubung antara aplikasi dan database-nya untuk tabel autocon, dan karena memakai JPA repository, otomatis dia bisa menyimpan, mengambil, dan menghapus data tanpa kode tambahan. Jadi metode find user token ini dia digunakan untuk mencari token berdasarkan user ID dan isi token. Biasanya waktu verifikasi tokennya itu valid atau enggak, metode nanti akan dipanggil method read by user ID untuk menghapus semua token milik satu pengguna. Contohnya kalau misalnya logout, pada saat logout agar token itu tidak bisa dipakai lagi. Terus ada juga anotasi modifying yang menandakan bahwa query tersebut melakukan perubahan data. Sedangkan transaksional memastikan proses penghapusan aman dan akan dibatalkan jika terjadi kegagalan. Terus ada user repository. User repository ini dia gunanya buat penghubung antara aplikasi dan database untuk tabel usernya. Karena memakai JPA repository, ini dia otomatis punya fitur CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Ini dia dan punya primary key-nya itu UID, dan method find first by email digunakan untuk mencari satu user berdasarkan email yang bisa dipakai untuk proses login atau pengecekan apakah email sudah terdaftar. Terus ada service-nya. Jadi di sini ada alarm service. Service ini apa sih gunanya? Service ini dia adalah logika atau cara sistemnya. Service ini adalah kayak pokoknya semua logika aplikasi itu ada pada bagian service ini. Jadi alarm service. Service ini dia akan menangani seluruh logika bisnis untuk fitur alarm seperti create, update, delete, toggle, dan upload gambar. Alarm service menggunakan transaksional, agresif operasi database, aman, dan konsisten. Alarm service ini punya beberapa fitur. Di antaranya itu adalah yang pertama ambil alarm. Untuk mengambil alarm, jadi dia ada get alarm, get active alarm,
get alarm by ID dan get alarm triggering now. Alarm ini semua alarm. Kalau aktif alarm yang aktif aja, by ID dia berdasarkan ID. Triggering now ini yang waktunya sama, yang mau hidup alarmnya, yang hidup. Terus ada create alarm, ini gunanya buat mengecek apakah user upload file gambar. Kalau misalnya memang ada di filenya, dia bakal disimpan ke upload lokal yang dibentuk formatnya itu URL upload. Terus alarm detailnya itu akan dikonversi ke entity lalu disimpan ke database. Terus ada fitur update alarm. Jadi update alarm ini dia gunanya buat mencari entity sesuai ID. Dia akan update waktu, label, aktif status, dan isi logo. Kalau misalnya ada file gambar baru, kita akan simpan file baru dan update URL gambarnya. Kalau misalnya nggak ada upload file barunya, kita akan tetap pakai gambar lamanya. Terus ada token service. Jadi token service ini dia buat menangani proses autentikasi token. Jadi kalau di token service ini dia ada beberapa fitur yang berdasarkan user ID dan net tokennya. Jadi fitur ini digunakan untuk memvalidasi apakah token tersebut sah. Selain itu, service ini juga bisa membuat token baru dengan menyimpannya ke database dan menghapus semua token milik seorang pengguna. Contohnya kalau misalnya pengguna itu dia logout, jadi contohnya kalau misalnya pengguna seorang user logout, di sini ada anotasi transaksional juga yang berfungsi untuk memastikan setiap operasi di database berjalan aman dan konsisten. Sementara mode read only pada pencarian token melindungi proses agar tidak mengubah data. Terus ada file storage service. Jadi file storage service ini dia gunanya buat menangani penyimpanan file ke dalam sistem. Jadi service ini dia kayak, jadi kan tadi kan ada ID user ID kan. Nah jadi kalau di file storage service ini dia bakal memastikan folder upload tersedia, terus dibuatlah nama file unik berdasarkan UUID-nya biar dia tuh nggak bentrok filenya tadi. Nah file yang diunggah itu akan disalin ke direktori tujuan menggunakan standard copy option replace existing. Selain menyimpan, service ini juga menyediakan fungsi untuk menghapus, memuat, dan mengecek apakah sebuah file ada di dalam folder penyimpanan. Terus ada user service. Jadi user service ini dia service yang menangani seluruh operasi terkait data pengguna. Jadi service ini dia bisa membuat user baru, mengambil user berdasarkan email atau ID, serta memperbarui data pengguna seperti nama, email, atau password. Semua operasi yang mengubah data dibungkus dengan anotasi transaksional untuk memastikan perubahan tersimpan dan dengan aman dan konsisten. Jadi service ini dia menggunakan user repository sebagai penghubung ke database, sehingga setiap operasi penyimpanan, pencarian, dan pembaruan berjalan otomatis tanpa harus menulis query manual. Terus ada view. Jadi view ini gunanya view ini controller lah. Controllernya ini buat menangani proses-proses yang ada di dalam aplikasi tersebut. Jadi kalau pertama-tama ada outview. Jadi outview ini dia gunanya buat menangani proses login, register, dan logout dalam aplikasi. Terus di outview ini ada beberapa metode, yaitu metode show login ini buat menampilkan apakah login dan memeriksa apakah user sudah login. Terus ada metode post login, ini gunanya buat memvalidasi form login, mengecek email password, kemudian membuat sesi autentikasi. Terus kalau misalnya dia berhasil autentikasi tadi, dia bakal dikasih role user. Terus ada show register, gunanya buat menampilkan halaman registrasi dan mencegah akses jika user sudah login. Terus ada post register, gunanya buat validasi form registrasi, mengecek duplikasi email, mengenkripsi password, dan membuat akun baru. Terus ada logout, ini gunanya buat menghapus session dan mengembalikan user ke halaman login. Terus ada alarm view. Jadi alarm view ini gunanya buat navigasi antar halaman HTML untuk alarm. Jadi di sini ada daftar alarm. Jadi daftar alarm ini gunanya buat menampilkan daftar alarm ini gunanya buat menampilkan daftar seluruh alarm. Terus ada daftar ada add alarm, ini gunanya buat tambah alarm, ini gunanya buat membuat alarm baru. Simpan, ada juga yang simpan, ini gunanya buat menyimpan alarmnya. Dan ada edit, ini gunanya buat mengedit alarm.
simpan edit dia buat menyimpan alarmnya, dan hapus data buat menghapus alarmnya. Kesimpulannya, pembuatan aplikasi web Streamboat ini dia dimulai dengan merancang entity sebagai representasi struktur tabel di database yang kemudian dikelola oleh repository untuk menangani operasi penyimpanan dan pengambilan data secara otomatis tanpa penyelesaian query manual yang rumit. Di atas lapisan data tersebut, logika bisnis aplikasi disusun dalam servis untuk memproses aturan-aturan sistem yang saja dihubungkan ke controller sebagai gerbang utama yang menangani permintaan HTTP atau API dari pengguna. Jadi ini seluruh alur ini dia akan disatukan melalui konfigurasi aplikasi dan fitur dependency injection Spring yang akan menciptakan sistem yang terstruktur di mana datanya itu akan mengalir aman dari database hingga dikirimkan kembali sebagai respon kepada user. Ya, jadi sekian penjelasan saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Kalau misalnya, untuk demo aplikasinya itu dia seperti ini. Nah, kalau mau kita ya. Ya, jadi inilah. Jadi kira-kira seperti ini untuk tampilan lognya. Tinggal masuk karena kita sudah daftar tadi ya. Karena saya sudah daftar jadi saya tinggal masuk. Jadi kira-kira seperti ini. Kalau misalnya kita mau bikin alarm itu jam 10. Kita mau makan jam 10. Terus kita pilih gambar orang makan. Saya kayak misalnya kita pilih lah gambarnya misalnya ini aja. Pokoknya kita pilih lah gambarnya ini. Terus bisa kita pilih sebagai tampilan sebagai kecil. Tapi terus kita simpan lah dia. Nah, ini kira-kira inilah kita mau tadi kan. Kalau misalnya kita mau edit itu tombol editnya. Bisa kita edit juga. Terus kita tekan update. Dia langsung muncul ya gambarnya. Terus bisa kita matikan juga. Jadi mati dia. Dan bisa kita hapus. Jadi hilang dia. Nah, terus di sini juga ada statistiknya. Jadi statistik aktivitas pengguna ini dia buat menampilkan misalnya ini kan kita cuma minum 1 kali kan, ya ada ini makan juga 1 kali sesuai dengan daftar alarmnya. Ini juga ada fitur pengaturan suara, cuman ini suaranya belum bisa ya, jadi belum ada dulu, masih ini aja dulu. Ya. Dan kalau misalnya dia waktunya sudah nyampe, dia bakal hidup. Bisa kita bikin kan 10.58 misalnya minum, simpan alarm. Bisa kita tunggu sampai 58. Ada dia alarm. Dan kita bisa pilih opsinya mau matikan atau di snooze saja. Kalau snooze dia akan
diberhentikan sampai 5 menit lagi, jadi 58 kan, berarti 11.03 hidup lagi alarmnya. Kira-kira seperti itulah aplikasi yang saya buat. Sekian penjelasan saya, terima kasih.